Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillah. Masjid kita sudah diisi, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa na'udzubika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Orang-orang tua saya, pengurus masjid, Pak Haji Suparjo, serta orang tua kami yang lainnya, terkhusus Pak Imam yang akan berangkat besok menjadi tamu Allah, duyufullah duyufur rahman. Semoga sehat, lancar, kulisah. Boleh Bapak Ibu sama-sama kita doain. Allahumma ja'alil hayatan ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mautan rahatan li min kulli syar. Amin ya rabbal alamin. Ini makna doanya, ya Allah, aku mohon padamu, jadikanlah hidupku ini tambahan dari setiap amal kebaikan. Jelas baik hidupnya, jelas tak ada dosa, tetap aja berdoa. Apalagi kita yang tak jelasnya, Pak. Mestinya kita lebih banyak lagi berdoa daripada Nabi SAW. Bapak Ibu hadirin hamba-hamba kekasih-kekasih Allah, malam ini kita sudah masuk 24 Rabiul Akhir tahun 1400. Wa innama likulli imri man nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atahu yunkihuha, fakanat hijratuhu mahajara ilaih. Sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantung dengan niat. Dan setiap perbuatan, setiap urusan pasti ada yang diinginkan. Siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrah karena dunia, atau karena ingin menikah, karena pangkat, karena jabatan, maka sekedar itu sajalah yang mendapat, yang dia dapatkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jelas di sini Nabi katakan, sesungguhnya setiap perbuatan itu bergantungnya, setiap amal itu bergantungnya. Pertanyaannya, apa itu niat? Apa itu niat, Bapak Ibu? Sesuatu dalam keadaan, niat dalam bahasa kitanya adalah satu dilakukan dengan sengaja. Kalau bahasa Arabnya, kita melakukan sesuatu itu penuh kesadaran. Makanya kalau kita baca nawaitu, ya kan? Nawaitu, sengaja aku. Jadi sesuatu dilakukan dalam keadaan sengaja. Dalam keadaan sengaja. Kalau tak sengaja berarti lupa. Solat tadi ingat atau lupa, Pak? Ingat. Rakaat pertama Pak Imam baca surat apa, Pak? Ayo. Lupa. Kadang-kadang kita solat 4 rakaat, 3 rakaat atau 4 rakaat. Banyak juga kita lupa, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara yang paling berat untuk mengingat itu solat itu apa? Solat itu paling berat ingat. 4 rakaat, khusyuknya 2 rakaat. 3 rakaat, khusyuknya 1 rakaat. Yang lain itu kita sholat juga, tapi tak kemana-mana. Siapalah gubernur yang akan kita pilih. Kedua pada ayat surat Al-Imran ayat 97. Pada ayat yang lain pada surah Al-Hajj ayat 22 itu menjelaskan tentang panggil orang melaksanakan haji. Tapi tentang kaifiat pelaksanaannya Allah katakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wajib haji dan umroh itu Allah mulai perintahnya dengan tamam. Sempurnakanlah haji dan umroh hanya karena Allah. Artinya apa? Sebagai syarat dalam melaksanakan ibadah haji umroh itu, syarat utamanya itu lillah. Sempurnanya umroh haji itu, Pak, lillah aja.
Kan jelas kalimatnya. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah. Kalau sholat apa, Bu? Wa aqimus sholah, dirikan sholat. Kalau puasa, kutiba alaikumus syiyam. Kalau zakat, ya zakah. Giliran haji, umrah, wa atimmul hajja, sempurnakannya. Jadi perintah wajib itu beda-beda. Kalau sholat dirikan, kalau zakat bayarkan, tunaikan, kalau puasa kerjakanlah kutiba sebagai satu kewajiban. Sudah tertulis. Kalau haji, sempurnakanlah. Pada ayat yang lain, pada surah Ali Imran, Allah memulai dengan kalimat lillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Walillah, Allah dulukan walillah. Kalau ayat yang pertama tadi walillahnya di belakang. Kalau ini apa? Walillah, apa artinya walillah, Pak? Dan hanya karena Allah. Kalau dalam bahasa tasawufnya, Pak, perintah Allah yang Allah mulai dengan sumpah. Lillah, ya kan gitu, sumpah. Kalau terjemahan umum kan, Allah memerintahkan kepada manusia, walillahi 'alan nas. Jadi pergi haji umrah itu perintahnya kepada seluruh manusia, Pak. Bukan walillahi 'alal mu'minin. Karena itu ada tempat di mana Allah Ta'ala menjadikan rahmat bagi sekalian alam, berkah tempat itu bagi petunjuk alam semesta. Allah sebut pada surah Ali Imran ayat 95. Apa kata Allah? Inna awwala baitan wudi'a lin-nasi alladzi bi Bakkatin mubarakah wa hudan lil alamin. Sebagai petunjuk alam semesta. Sesungguhnya rumah pertama yang paling pertama didirikan adalah di Bakkah. Tempat itu Bakkah. Bakkah itu dua makna. Satu miskin, satu lagi menangis. Jadi orang sampai ke situ belum sampai dan nangis lah. Belum sampai dan nangis. Apalagi sampai. Ya Pak? Kita yang mendengarnya pun bisa nangis. Tempatnya Bakkah. Bakkah itu Bakkatun, nangis. Kata Imam Sayuti. Makna lainnya Bakkah itu miskin. Tempat itu miskin, Pak. Tidak ada jengkol, tak ada durian, tak ada apa-apa, Pak. Tapi kalau datang ke sana dengan yakin betul ini perintah Allah, tempat itu berkah. Semua keperluan kita ditunaikan Allah. Seperti Nabi Adam AS, keperluannya minta ampun pada Allah. 40 tahun minta ampun, diampunkan Allah. Seperti Ibunda Hajar bersama Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim diperintahkan. Tidak ada kehidupan apa-apa, tapi dia tahu itu ada perintah Allah, kena niatnya karena Allah, kesadarannya karena Allah. Dalam keadaan menangis, Ibunda Hajar lari sana, lari sini, dia katakan, Rabbighfirli wa Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azizul akram. Rabbighfir warham, ya Rabb, ampuni aku, sayangi aku. Wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam. Aku tak tahu apa-apa, Engkau lah yang Maha tahu. Wahai Allah, Engkau lah pemilik keagungan dan kemuliaan. Sambil nangis, Pak. Mana ada air, tapi tetap aja usaha. Allah datangkan air. Nah, ini tempat yang berkah. Di situ tak ada pohon jengkol, Pak, tapi ada jengkol. Kemarin waktu haji coba jengkol lah, Pak. Saya kemarin, Pak, bulan Januari sama Ustaz Fahri kepingin makan durian, Pak. Saya bilang sama Ustaz Fahri, Bang, abang bolak-balik sini kira-kira pernah ketemu durian tak? Dia 20 tahun bolak-balik. Lalu ketemu durian tak, Bang? Belum ada, kata dia. Saya bilang kira-kira ada tak, Bang? Adalah mungkin, katanya. Pergi aja saya. Kalau menurut saya ada, apa gitu? Karena Nabi Ibrahim AS minta, ya Allah berkahilah Mekah ini dengan buah-buahnya. Durian itu kan buah, Pak. Dah gitu aja coba saya. Pergi ke Masjidil Haram, sholat Isya. Ini kita skip sedikit ya, kita biar Pak Imam lagi semangat. Pergi sholat Isya. Di sholat Isya saya baca Quran. Dan setengah 10, jam 10 baru pulang. Ditelepon sama jamaah. Tat, pulanglah cepat. Ada Bang Aldar, orang Rohul. Apa Bang? Kami duduk di depan hotel nih. Hotelnya Rayana. Di depan hotel Pak Haji nih. Pak Haji Royal Majestic kan depannya. Terus apa kata saya, ngapa Bang? Cepatlah Ustaz pulang. Kami beli, tadi pergi ke atas tuh ada di Hotel Pajar Badi, ada es durian. Beli 4 gelas, 2 gelas untuk Ustaz. Saya tak ada ngomong sama dia, Pak, beli durian. Allah hantarkan durian. Oh lari saya pulang, Pak. Kangen makan durian. Dulu pernah juga tahun 2013 mau kangen sayur kangkung. Manalah cari. Ketemulah di tempat bin Daud tuh
kangkung 5 gini Pak, sebesar ini ya. 5 rial, segini 5 rial. Alhamdulillah. Ada Pak, semua ada. Yang itu maknanya mubarakah, tempat yang diberkahi, wa hudal lil alamin, sebagai petunjuk alam semesta. Baik, kita balik ke kaji. Apa dia? Kesadaran itu adalah yang diterima sampainya kepada Allah, itu mengantarkan hadirnya Allah dalam semua perbuatan. Jadi melibatkan Allah. Kalau tak melibatkan Allah, sia-sia Pak semua. Itulah dia kata lillah, hanya untuk Allah, kepada Allah, Allah. Dan Nabi SAW menerima wahyu yang pertama adalah untuk menghadirkan kesadaran kepada Allah. Itulah dia Pak. Pada surah Al-A'la ya. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Kita baca Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Bacalah. Ya kan? Iqra. Apa yang disuruh baca? Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Disuruh langsung Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Pertanyaan, disuruh baca tapi namanya tidak ada. Bisa enggak baca Pak? Namanya tak ada tapi suruh baca. Bisa enggak Pak? Ya enggak bisa lah. Maka Nabi tanya kan, ma'ana biqari. Dalam tafsir Syekh Jalaluddin, Nabi itu bertanya, apa yang harus aku baca? Bukan aku tak pandai baca. Al-Quran itu bukan diturunkan seperti kertas ini. Baca. Muhammad baca. Bukan. Al-Quran itu bacaan, dibacakan. Kalau hanya sekedar bacaan, Bang Syahril baca nama air minum nih Bang, baca. Kan nampak tulisannya, lemon rale. Ya kan gitu. Karena nampak tulisannya. Maka Rasulullah SAW ditanya, ma'ana biqari, kata Nabi. Apa yang harus aku baca? Lalu kata Jibril AS, Iqra wa rabb Iqra. Maaf, ayat keduanya, khalaqal insana min alaq. Ayat keduanya, khalaqal insana min alaq. Dia pencipta manusia dari segumpal darah. Ya kata Nabi, ya tapi aku harus baca apa? Iqra wa rabbukal akram. Dan bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Disuruh baca tapi sebut namanya tidak ada. Bacalah nama Tuhanmu, dia mulia. Ya siapa namanya? Lalu disebutkan lagi oleh Jibril kan, allazi 'allama bil qalam, yang dia mengajarkan ilmu dengan qalam, dengan pena. Tentu Nabi tanya lagi, aku harus baca apa? Maka kata Jibril alaihi salam, allaman insana ma lam ya'lam, yang memberi ilmu kepada manusia dari tak tahunya kepada tahunya. Dari tak tahu disuruh tahu. Apa yang disuruh tahu Pak? Yang disuruh tahu kita pertama kali apa Pak? Tuhan itu yang harus tahu. Harus kenal dengan Rabb yang menciptakan itu. Siapa yang diciptakannya? Kita. Kenal kita berarti ada penciptanya. Maka kenal namanya. Dia sebut dia adalah pencipta. Dia sebut dia adalah maha mulia. Namanya siapa? Dalam 5 ayat ini Allah memperkenalkan dirinya melalui Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad dengan 2 jalan. Pertama, dia pencipta, berarti sifatnya Pak. Sifat penciptanya. Yang kedua Pak, sifat dari namanya. Apa dia? Dia mulia. Dia pencipta. Maaf, dia mengenalkan dirinya dengan perbuatannya. Dia pencipta. Lalu yang kedua, dia sebut dia memiliki sifatnya mulia. Jadi pertama dia sebut perbuatannya menciptakan. Manusia itu diciptakan dari darah. Kemudian dia sebut dirinya mengajarkan. Dan dia adalah mulia. Siapa namanya? Itulah jawaban pada surah Al-Fatihah ayat pertama. Jadi ayat 1 sampai 5 pada surah Al-Isra, surah Al-Alaq itu adalah memerintahkan kita untuk mengenal Allah melalui perbuatan dan sifatnya. Dia menciptakan, dia maha mulia, tapi disuruh tahu namanya. Siapa namanya? Itulah dia Allah. Apa sifat yang mulia itu? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka kata Nabi, kullu amrin jifa'un walam yubda' bi bismillah. Semua urusan tercela Pak kalau tak memulai dengan bismillah. Maka bismillah itulah permulaan niat. Sampai semua urusan pakai bismillah. Maaf, hubungan suami istri pakai bismillah Pak. Kata Nabi SAW, ya Ali, wahai Ali. Dalam kitab Wasyatul Mustafa. Siapa-siapa yang melakukan segala sesuatu. Misalnya dia melakukan sesuatu yang haram. Maka syaitan mengikuti perbuatan-perbuatannya. Jika suami istri berhubungan badan tidak membaca bismillah, maka anak keturunan yang lahir dia tidaklah menjadi bagian dari orang yang mengingat Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seberapa penting bismillah? Penting sekali karena dia permulaan segala sesuatu sebab amal itu diterima. Tadi Bapak Ibu ke masjid baca bismillah nak? Baca nak? Masuk masjid baca bismillah nak? Iya iyalah ni. Bismillah Pak. Nawaitu ujung-ujungnya kan lillah. Bismillah nawaitu lillah. Dan segala sesuatu yang melibatkan Allah dalam bismillah itu, maka segala sesuatunya jadi ibadah. Apa yang terkandung dalam bismillah? 3 hal. 1, tidaklah terjadi perbuatan itu kalau bukan izin Allah. Kata Imam Ghazali gitu Pak. Bismillah itu mengandung 3. 1, biiznillah. Kita berjalan ya Pak. Nah, ini berjalan ini atas izin Allah. Kita ngangkat tangannya, ini atas izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak jadi deh. Bismillah itu tak ada sesuatu itu bukan karena tidaklah sesuatu terjadi atau tak terjadi kecuali atas izin Allah. Yang kedua, bismillah bermakna apa? Bismillah bermakna qudratillah. Sesuatu itu terjadi karena memang sudah ketetapan Allah. Tiba-tiba kita mau angkat, tangan kita kaku, itulah ketetapan Allah. Bisa dia masukkan, berarti itulah ketetapan Allah. Tidak ada segala sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semuanya adalah ketetapan. Sekalipun daun yang jatuh dari rantingnya. Itu makna bismillah itu meyakini segala sesuatu itu kudratnya Allah Subhanahu wa taala, sebab terjadinya. La ilaha illallah. Yang ketiga, bismillah bermakna tawakal Allah. Sesuatu yang kita harapkan, yang kita inginkan, tak usahlah bersandar dengan perbuatan kita. Serahkan ajalah sama Allah. Sampai, tak sampai cukup bagi kita. Karena Allah katakan, wa may yatawakkal 'ala fahuwa hasbuh. Bagi siapa-siapa yang berbismillah, sebenarnya dia menyerahkan urusan kepada Allah, hasilnya dia serahkan kepada Allah, berhasil atau tak berhasil, pasti tidak akan kecewa. Kenapa? Sudah jadi amal ibadah. Itu hebatnya orang beriman. Mana ada istilah orang beriman gagal, Pak? Orang beriman itu tak ada gagal. Kalau berhasil dia bersyukur, kalau gagal dia bersabar. Tak ada istilah gagal. Semuanya jadi pahala. Itulah dia ibadah. Hebatnya dengan bismillah itu Pak. Misalnya, kenapa kita mau pergi ke pasar atau keluar rumah baca bismillah tawakal Allah. Syaril masuk naik keluar rumah baca bismillah tawakal Allah. Apa maknanya? Mau ke mana? Mau ke pasar. Pasar mana? Pasar pusat. Kita mau ke pasar pusat tuh yang nyampaikan kita ke pasar pusat tuh bukan mobil kita. Bukan kita juga. Kita mau pergi dah bismillah. Aku bertawakal saja sama Allah. Aku serahkan urusanku sampai tak sampai. Allah yang menyampaikan aku. Maka dalam perjalanan itu Allah cukupkan kita dalam jaminan Allah. Sampai tak sampai urusan Allah. Makanya keluar rumah tuh bacanya gitu. Tadi Bapak Ibu baca gitu tak? Jawab aja lah insya Allah. Gitu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah pentingnya jaga niat. Maka niat ini diawali dengan bismillah. Jika kita sampai pada urusan-urusan yang baik itu kemudian dapat pada urusannya berhasil, maka kita ucapkan alhamdulillah. Kalau tak berhasil, kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena semuanya melibatkan Allah. Nah, ini dia Pak. Itulah dia niat. Kesadaran. Maka kata ulama, agar kuat sadar kita, jangan pernah lepas dari berzikir. Itulah dia. Memang perintah pertama dalam agama ini disuruh zikir. Apa itu zikir Pak? Nyebut. Siapa yang disuruh sebut? Nama Allah. Siapa nama Tuhan? Siapa nama Tuhan itu? Allah. Maka sebut nama Allah. Allah, 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 Allah. Tapi dia maha mulia. Seperti apa kemuliaannya? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka disebutkan oleh Allah Ta'ala pada ayat pertama surah Al-Fatihah itu. Bahkan dari 114 ayat, 114 kali ayat Al-Quran menyebut bismillah. 1 ayat, 2 ayat dalam Al-Quran itu yang cuma bismillah termasuk ayat. 1 pada surah Al-Fatihah. 1 lagi yang dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Pada seluruh surat-surat dalam Al-Quran itu semuanya diawali dengan bismillah kecuali surah At-Taubah. Bismillah Pak. Dahsyat bismillah itu. Tak terbuka Quran ini kalau bukan bismillah. Tak jadi alam semesta ini kalau bukan nama Allah dengan bismillah. Dengan nama Allah, dengan Rahman dan Rahimnya. Apa Rahmannya? Dia ciptakan seluruh makhluk, dia tunaikan hak-hak makhluk dengan kasihnya. Tidak ada yang tak tunai Pak. Kita hidup jadi manusia. Allah tunaikan hak kita jadi manusia. Mau kafir dia sekalipun Allah tunaikan. Tapi yang dapat rahmannya hanya orang yang menunaikan hak Allah. Apa itu? Hanya Allah untuk diibadati.
untuk dipatuhi. Itulah dia menyertakan Allah dalam semua perbuatan kita. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka yang kesadaran itu adalah zikir. Zikir pemulanya adalah menyebut nama Allah. Allah Bismillah. Bismillah dibagi dua, Pak. Yang pertama Bismillah yang mutlak, yang kedua Bismillah yang muqayyad. Yang mutlak yang mana, Pak? Bismillah orang, ya, push di ludah, tak jadi dibunuh. Apa kata muda tu? Kenapa kau tak jadi bunuh aku ayah ni? Aku takut bunuh kau ni, gara-gara aku emosi. Tadi aku bunuh karena Allah, tapi karena kau ludahi aku tak jadi. Aku kenapa? Aku takut bercampur marahku dengan membunuh, tak, bukan karena Allah Taala. Kita enggak, Pak. Kalau kita makin gitu kita tambah, kau udah aku membunuh, tambah kita hantam nih kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala. Begitu orang-orang dahulu melibatkan Allah dalam setiap perbuatan, tahu nih, ini ada Allah atau tidak. Marahnya kita tahu ya, ini Allah atau tidak ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Taala, balik kita kaji bahwa untuk menyadar, untuk betul-betul niat kita sampai kepada Allah Taala itu jangan pernah lepas dari berzikir. Maka Allah perintahkan zikir itu paling banyak dari seluruh amal. Buka surah Ahzab ayat 40-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Hai orang-orang beriman, zikirlah Allah, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah waktu pagi dan petang. Tadi Pak Imam baca, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Di antara penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itulah ayat-ayat, tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang cerdas. Cerdas di sini bukan pakai akal, tapi pakai lub, albab, hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam tu hati lub. Lub tu bahasa Inggrisnya lope. Bahasa kitanya hati yang tak ada benci sikit pun. Baik aja. Cerdasan. Siapa orang yang paling cerdas ni? Alladzina yazkurunallaha qiyaman, yaitu orang-orang yang berzikir, menyebut nama Allah saat berdiri, wa qu'udan saat duduk, wa ala junubihim saat berbaring. Kalau dia berduduk pun, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, ketika dia melihat sesuatu alam semesta ni, dia berfikir, Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya Rabb kami, tak ada satu pun yang sia-sia Engkau ciptakan. Ya Rabb, jauhkan aku dari api neraka. Nyamuk aja bagi orang beriman berguna, Pak. Ada nak guna nyamuk, Bapak Ibu? Bu, nyamuk ada nak guna? Guna tak, Bu? Gara-gara nyamuk banyak orang kaya, Bu. Keluarlah produk apa? Perusahaan Mosply, Baygon, macam-macam, hit. Kaya dia, Pak. Kentut tu guna ya? Ada nak guna kentut tu? Tak ada tak guna. Coba tak kentut seminggu, mati kita. Orang miskin berguna tak, Bu? Guna bagi orang kaya. Nelayan berguna tak, Bu? Guna angkat ikan. Coba malam ni kalau tak ada nelayan, tak makan ikan kita. Tak ada yang tak berguna, semua berguna. Nah, begitu. Maka ketika guna tu Allah katakan khalaqna, kami ciptakan. Karena segala sesuatu yang Allah ciptakan tu tidak ada yang tak berguna. Itulah membuktikan kebesaran Allah. Bagi orang yang beriman, keluarlah dari lisannya semua ini dia pandang. Ini adalah ayat-ayat Allah. Keluarlah kalimat apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lalu dia katakan dirinya, wala haula wala quwata illa billah. Aku tak ada apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka setiap dia berbuat bismillah. Kayak gini aja. Bismillah. Alhamdulillah. Itu ciri orang beriman tu, Pak. Jadi jangan sampai lupa baca bismillah minum, Pak. Pakai tangan kiri pula. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Balik kita ke kaji lagi ya. Ini melebar-lebar. Bismillah dibagi dua. Satu bismillah yang mutlak. Yang satu lagi yang muqayyad. Yang mutlak mana? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Cara motongnya gitu. Kalau di MDA motongnya banyak yang hilap, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Memenggalnya tak pas. Bismillahirrahman penggalannya. Nirrahim, mana pula ada hirrahman nirrahim. Cara memenggalnya Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Kalau mau dipenggal, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ini kan banyak penggalnya, Pak. Banyak kan, Bu, yang penggal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ada nirrahim? Gimana cara menggalnya, Bu? Coba, Bu, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kan nama Allah
Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, apa artinya tuh? Itu tanya sama guru MTA. Nah, jadi memenggal. Ini bismillah yang mutlak. Untuk apa aja? Baca aja lah, namanya mutlak. Mutlak tuh dia tak kalau zikir ini tak ada yang tidak ada aturan yang harus dipenuhi kecuali berzikir yang dilarang. Tidak ada aturan melarang. Orang preman pun boleh berzikir. Boleh berzikir. Zikir ini yang disebut oleh Allah Ta'ala pada surah At-Taubah, Al-Baqiyatus Sholeh. Kata Imam Ibnu Katsir, Al-Baqiyatus Sholeh itu sesuatu kebaikan yang kekal. Bismillahirrahmanirrahim. Lebih dicintai oleh Anas bin Malik daripada duit 1000 dinar. Kenapa? Karena uang itu habis. Dimakan, dibelanjakan, habis ya Pak. Sedangkan bismillah kita kekal sebagai amal soleh. Jadi Bapak Ibu, mana suka satu bismillah dengan uang 1000 dinar? Ah, dua-duanya betul tuh Pak. Ya. Kan lebih aku sukai. Kan sama-sama suka. Bismillahnya lebih disukai, uang dinarnya suka, ya kan? Perlu juga, ya gitu. Tapi kalau disuruh milih salah satu, tentu bismillah. Karena bismillahnya jadi kekal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bismillah yang mutlak. Lalu bismillah yang muqayyad. Mana yang muqayyad Pak? Yang diatur. Bismillah yang muqayyad. Bacaannya itu ditentukan. Satu, bismillah menyambut pagi. Nyambut pagi hari itu ada bismillah. Angkat tangan, Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikan nusyur. Asbahna ala fitratil Islam, wa kalimatil ikhlas, wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala millati abina Ibrahim hanif wa ma kana minal musyrikin. Ada baca itu? Bangun pagi ada? Pagi banyak tuh. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika. Ya Allah, aku menyaksikan engkau di pagi hari. Dengan namamu yang maha agung ya Allah. Dengan seluruh makhluk yang kau ciptakan. Dengan seindah arasmu. Dengan seluruh malaikat-malaikatmu. Ya Allah, engkaulah Tuhan. Tak ada Tuhan yang disembah selain engkau. Bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul yang diutus. Kata Nabi, siapa yang baca satu kali, 1/4 badannya yang dijauhkan dari api neraka. Siapa yang baca 2 kali, separuh badannya dijauhkan dari api neraka. Baca 3 kali, 2/3 badannya. Kalau baca 4 kali, maka dia dijauhkan dari api neraka. Ada baca itu Bu pagi-pagi. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu amalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Panjang Ustaz. Boleh kita baca sama-sama. Ini menyambut malam. Menyambut malam. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Belum hafal Pak ya? Nanti hafal sendiri. Nanti saya share sama Pak Pardo sama Bang Syaril, nanti dibagikan Pak ya. Doa-doa muqayyad menyambut pagi dengan nama-nama Allah. Muqayyad tuh Pak, zikir Nabi. Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Ahzab tadi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sebut nama Allah banyak banyak. Dan wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah pagi dan petang. Maka menyebut nama Allah kan bismillah, menyebut nama Allah. Allahumma inni asbahtu ya Allah, aku pagi-pagi dengan mempersaksikan. Ini ya bismillah muqayyad. Nyambut pagi. Bismillah pembuka hari kata guru kami. Lalu yang kedua, bismillah pemula dari seluruh aktivitas. Mau saya sebutkan yang muqayyad ini 7 aja lah Pak ya. Banyak sebenarnya, 7 aja. Malam ini 7. 1, bismillah pengawal aktivitas. Itulah dia. Bismillah tawakkal 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Keluar rumah yang kita langkahkan, keluar rumah itu kaki kiri atau kaki kanan? Keluar rumah kaki kiri atau kaki kanan? Ada yang kanan, ada yang kiri. Ibu dulu, kanan atau kiri Bu? Lah bingung Ibu. Pak, keluar rumah ke kiri ke kanan? Kaki kiri.
keluar rumah kaki kiri, pakai sepatu kaki kanan. Ya. Pakai sepatu kaki kanan, pakai sendal kaki kanan, melepasnya kaki kiri. Melangkah keluar rumah kaki kiri, masuk rumah kaki kanan, masuk masjid kaki kanan, masuk WC kaki kiri, keluar masjid kaki kiri. Jadi masuk masjid, keluar rumah, keluar masjid sama tuh, Pak. Masuk masjid kaki kanan, ya kan? Masuk rumah kaki kanan. Masuk WC kaki kiri, keluar rumah kaki kiri, keluar masjid kaki kiri. Artinya orang keluar rumah, keluar masjid, masuk WC sama. Nggak begitu? Kalau udah keluar rumah, kalau udah keluar masjid, tak balik-balik lagi ke masjid, sama aja pergi ke WC. Karena tuh, mana Pak? Kerja, lupa ke masjid, ujungnya ke WC juga. Kata Imam Al-Ghazali, Pak, maaf Pak ya, orang yang sibuk keluar rumah, tak sempat-sempat ke masjid. Ya kan? Masjid yuk, nggak sempat. Masjid yuk, nggak sempat. Pasti dia sempat ke WC, Pak. Pasti sempat ke WC. Bisa nak dia bilang, saya nak sempat ke WC, saya lagi kerja, bisa Pak? Oh, terpancut bisa. Tahu Pak, terpancut Pak. Terbayak masuk kami Pak. Terbayak itu berserak-serak. Dia sedang sesak o'ok. Bisa nak dia tunda o'oknya Pak? Karena dia sibuk kerja. Nggak bisa kan? Tapi dia bisa menunda ruhaninya untuk berjumpa dengan Allah ke masjid. Ke masjid tak sempat, ke WC sempat. Maka kata para ulama tazkiyatun nafsu, orang yang sibuk dengan dunia itu sama sibuk pergi ke WC. Maaf ya. Orang-orang non muslim itu kan sibuk ke WC ya. Pergi ke masjid tak sempat, pergi ke rumah mak tak sempat, ke WC sempat 3 kali pula sehari. Mau presiden, mau menteri pasti ke WC Pak. Tapi kalau dia tak pergi ke masjid, tidak ada hidup itu. Keluar masjid apa doa kita? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Apa fadlika itu? Anugerah. Kalau bahasa kitanya nyari makanan, nyari buah. Padilah yang kita bisa hidup. Kalau ke masjid apa Pak? Bukan padilah. Masjid ini rahmat. Allah mabtahli abwaba rahmatik. Di sini kasih sayang Allah. Pergilah cari buah, pergilah cari makan. Kalau tak balik lagi, tak dapat kasih sayang Allah. Rumah apa Pak? Sakinah. Apa itu askin? Sakinah. Sakinah diambil dari kata askin, sukun. Kalau ditanya aina taskun, ana askun fi syari' manggis. Di mana tinggal? Rumah itu tempat tinggal. Sukun itu maknanya diam Pak, nyaman, tenang. Di mana tempat tinggal kita? Surga. Maka rumah itu baiti jannati. Ini balik ke rumah tak mau. Kenapa ada istri pemarah di rumah Pak? Balik ke rumah jadi gelisah. Bagi orang beriman rumah itu surga. Jangan jadikan rumah-rumah kalian, kata Nabi, kuburan. Maka jadikan rumah baca Quran, rumah tempat-tempat sholat sunat, dan mana taman-taman surga di masjid. Jadi rumah masjid itu adalah tempat baik bagi orang beriman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, balik kita ke kaji. Maka mengawali perbuatan kita keluar rumah, bismillah tawakkal Allah. Apapun yang kita cari di luar itu serahkan kepada Allah. Tapi Allah dah jamin, siapa yang bertawakal kepada Allah, pasti Allah cukupkan. Pasti Pak. Surat Ar-Ra'd, surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah, Allah cukupkan. Masya Allah. Tawakal saja lah Pak. Umrohnya mabrur. Sehat-sehat Pak ya. Bawa lotion Pak. Minyak zaitun aja lah untuk lotionnya. Sana aja beli. Bapak pulang tanggal 7, saya berangkat tanggal 7 Pak. Tanggal 7 saya berangkat dari Tanjung Pinang. Tanggal 19 pulang. Itu tanggal 9 bulan besok berangkat lagi. Tapi pekan keempat nak ketemu Pak, masih tetap berjadwal. Dia cuma 10 hari aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, bismillah muqayyad yang kedua, yang ketiga, satu bismillah pembuka hari, yang kedua bismillah mengawali semua urusan. Yang ketiga, bismillah memasukkan dan mengambil benda. Di dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ngambil benda, ngambil duit Pak. Bacanya bismillahi fi kanzillah wa bismillahi min kanzillah. Misalnya ini Bapak mau ngambil duit dalam dompet. Ambil miskin. Bacalah bismillah, tak akan kurang-kurang. Bismillahi fi kanzillah wa bismillahi min kanzillah. Dompet Bapak kosong, masukkan aja lah kertas dalam tu. Baca bismillah fi kanzillah. Setengok-tengok, nanti jadi duit dah tu. Dompet tunggu orang sedekah tu Pak. Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya, walaupun light nih. Itu kalau tetangga sebelah dibilangnya cerita kurapat. Tapi ini pengalaman asli saya. Saya waktu ngaji di Banten tahun 2000.
pergi ngaji, pergi ke tempat syekh. Berangkat itu kami bawa uang, saya bawa uang 375.000. Tahun 2000 tuh cukup lah. Tapi kata Kiai, jenengan le bawa sanggup piye pinter, bawa uang sagu itu berapa? 375. Kata Mbah Yai, wah cukup itu deh. Enggak cukup. Karena Mbah Yainya yang Jawa ya, Pak. Orang Jawa. Enggak cukup itu le. Tapi yang lain Yai banyak, ada yang 600, yang 700. Ada yang 900. Numpang sama kawan-kawan aja. Wes katanya. Jenengan nganggo apa ki ngaruh duit iki? Dengan pakai apa duitnya? Pakai uncang Yai, pakai uncang. Wes katanya. Nanti masukkan duit, baca aja itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ngambil duitnya, baca aja Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak tahu itu hadis. Tak tahu juga dalam kitab Kifayatul Akhyar. Tapi itu kan ditunjukkan Yai. Namanya santri ya manut aja lah Pak. Baca. Kami naik mobil dari sini ke Banten, ke Jakarta. Kami ber-9 orang. Saya udah nyumbang 75.000 untuk bisa rame-rame. Naik mobil PO Corona Pak. Zaman itu udah ada Corona dari Medan. Naik itu dari Simpang Rumah Makan Sukaramai, Soekarno Hatta. Sekarang enggak ada lagi rumah makannya. Rumah Makan Sukaramai pas depan Masjid Ikhlas samping tuh. Depan Suzuki sekarang tuh. Tahun 2000. Masih hutan situ Pak, barangkali. Naik PO Corona. PO Corona tuh mirip Sampagul lah Pak. Tahu Pak Sampagul Pak? Sampagul tuh singkatan dari sampai jadi gulai itu Pak. Iya. Ya kan isinya tuh ayam, kerupuk, macam-macam sayur kita sama itu Pak. Duduklah di bangku tempel Pak. Sampai Jakarta hitam semua hidung kita. Kan AC kompor tuh. Dia pakai AC tapi merokok dalam ya kan. Sampailah Jakarta. Jakarta langsung di ke Banten. Nah, setiap hari nyumbang 5.000 untuk makan. 5.000. 5.000 kali 2 bulan kan dah habis tuh Pak. 300.000 tambah 75.000. Belum saya potong rambut lagi di Anyar ketika itu. Potong rambut di Anyar 5.000, 4.000. Habislah. Tapi setiap ambil masuk baca. Dan ketika dah selesai ngaji, saya buka uncang saya tumpahkan. Saya hitung 375.000. Nah kurang Pak. Nah, tapi udah selesai ngaji. Lalu berhajatlah saya dengan uang itu. Kalau kemarin naik PO mobilnya AC kompor, saya pulang dengan kawan-kawan. Antum pulang tak? Kami mau ke Jawa Tengah, kami pulang mau naik kapal, dah terpisah lagi, dah selesai ngaji. Saya pulanglah, saya bilang, saya mau naik Lorena. Waktu itu ongkos Lorena 300.275. Dapat seat 21 untuk sendiri. Wah, udah mewah tuh Pak. Tapi berhajat dengan uang. Dah, taruh uncang, tidur. Besok pagi subuh, bangun sholat subuh, sama jamaah juga, belum bubar kan. Adalah Bang Ibnu Mas'ud namanya, dari Sedinginan. Saya bilang, Bang, saya balik duluan ya. Saya naik Lorena lah, nanti ke Kampung Rambutan. Oke katanya. Pas pagi habis sarapan, saya buka uncangnya, tinggal 75.000. Hilang 300 ya Pak. Saya bilang, Bang, hilang duit saya 300.000. Apa dia bilang? Antum kemarin kan berhajat dengan duit. Sebelumnya kan antum tak berhajat. Allah uji antum katanya. Antum Allah tengokkan karomah. Apanya nampakkan Allah tolong. Kemuliaannya beramal, bersandar sama Allah. Ketika uang itu 375. Seharusnya 75 itulah uang asli antum. Sambil ketawa aja dia. Saya bilang, ya Allah ampuni saya. Udah. Saya datang. Jadilah saya naik Lorena Pak. 75.000 naik apa nak tahu. Tak cukup atau tidak. Tapi udah hilang hajat dengan duit lagi. Berharap sama Allah. Akhirnya saya tanya, siapa yang mau balik Pekanbaru lagi di antara kita? Adalah satu namanya Wirna Dipan. Kita meninggal teman saya. Satu lagi Abu Samah dari Bangkinang. Kita bertiga Bang ya. Abang berapa duit? 150 katanya. Abang berapa duit? 150. Saya uang saya 75. Uang abang yang 150, 100 bawa sini sudah. Uang abang 100 ini. Saya 50 nyumbang. 50, saya 25 sisa abang 50 simpan. 100 berarti 2,5 kita bertiga. Ayo sekarang kita ke Kampung Rambutan, naik Arimbi pergi ke Merak. Naik Arimbi Pak, naik bus. Ongkos 6.000. Dah sisa pula uang. Sampai di Merak, zuhur asar di jamak takhir, di jamak takbir. Keluar dari musola menjelang penyeberangan, lewatlah mobil PO Kurnia Pak. Mewah mobil itu Pak. Wah, saya stop lah. Pekanbaru, dia kan ke Aceh. Aceh katanya. Pekanbaru Bang, kami bertiga. Berapa ongkos? 600 katanya. Mana cukup? Oh 2,5 bertiga. Bang kami mahasiswa. Ngaku mahasiswa nih Pak. Bersiap ngaji. Boleh Bang 2,5. Apa kata sokarnya? Untuk beli rokok saja tak cukup katanya Pak. 400 lah ya dek katanya. Tak cukup uang kami. Udahlah Pak. Lewat lagi satu mobil Pak. ANS. Wah kan orang awak. Sumbar Sumatera Pak. Padang katanya. Pekanbaru lewat Pak. Lewat katanya.
Berapa ongkos bang bertiga? Kasihlah bang, kami mahasiswa. Dia bilang 600 juga. Kuranglah sedikit bang. Sampai setengah lah katanya. Bisa 2,5. Tuh rokok dia nak tolok dah kata dia pak. Pakai iye dia pak. Dah. Saya bilang sama kawan berdua. Abang sini bantu zikir. Saya solat hajat dulu. Balik saya ke musola. Nangis. Wah nangis. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang maha kaya. Engkau yang memberangkatkan kami. Dengan namamu ya Allah. Sebutlah semua. Tak ada lagi pikir duit. Saya bilang, kalau kita tak dapat, kita naik mobil Puso numpang aja lah. Berapa aja lah, pokok bisa sampai balik ke kamar. Jumpa sampagul lah. Tapi Allah maha sayang pak. Keluar dari musola adalah mobil Escudo. Plat putih. Mobil waktu itu belum ada towing pak. Towing belum ada zaman. Ada mobil Profit itu diantar ke showroom orang pesan. Keluar dari saya dari musola, dibuka kaca. Bukan baru katanya. Mobilmu baru pak, semua pakai plastik masih semua. Saya bilang, kami bertiga pak. Ya masuk, berapa ongkos pak? Usah lagi kita, kawankan aja saya, ini mobil orang pesan. Tapi nanti sampai Palembang, duduk belakang semua ya katanya. Ini kursi pakai plastik semua. Alhamdulillah. Berapa ongkos? Nanti aja lah katanya. Untuk beli minyak aja lah di jalan. Tak usah lagi tanya. Penting saya ada kawan. Apa yang Allah tunjukkan pak? Satu, kalau berharap sama Allah bukan mobil yang penumpang, mobil pribadi yang orang punya aja belum naik lagi pak. Sampailah kami di Merak, nyebrang Bekahuni, sampai menjelang subuh, diantar kami ke masjid. Ustaz kan kami pakai baju santri-santri. Ini ya, solatlah dulu solat subuh katanya. Nama saya Pak Ja'far, namanya Ja'far. Ya, solat subuh ke masjid, akhirnya terjaga solat. Makan di jalan, sampailah Pekanbaru. Pekanbaru berapa pak? Saya tanya. Saya ongkos pulang sudah dibayarkan sama orang pesan mobil. Naik pesawat 880.000 ketika itu. Naik Garuda pak. Saya perlu untuk cuci mobil aja lah kata dia. Berapa? 50.000 aja lah kata dia. Akhirnya 50.000 cuma keluar pak. Begitu Allah kaya tuh pak. Tapi dengan syarat jangan bergantung selain kepada Allah. Tapi amalan gitu adanya waktu bujang aja pak. Masih hati masih bersih. Iya. Tapi tidak banyak. Luar biasa. Kalau kita menyandarkan kepada Allah, Allah punya cara untuk mencukupkan keperluan kita. Maka satunya di antara itu, Bismillahi fi kanzillah wa bismillahi min kanzillah. Kemarin lagi ada Bang Reza nih, kawan kita, buat acara pak. Kalau udah yakin, ditanya berapa orang yang datang? Yang datang cuma 20 mobil kata. Sekali datang 60 mobil pak. Masa kambing seekor cuma. Tapi kena tawakal sama Allah, cukup aja pak. Cukup. Waktu Ustaz Somad kemarin datangnya ke Kuansing Gunung Sari, beli kambing 1 ekor, katanya cuma 20 mobil. Rupa datang 60 mobil. Lah panik panitia. Tapi kan bismillah tawakal Allah lah. Cukup juga. Ini dia. Hebat pak. Kalau sudah serahkan sama Allah. La haula wala. Apa bu baca bismillah ya? Ibu masak. Masukkan ayam itu ke dalam gulai itu. Rencana untuk 10 orang cuma. Tapi sekali datang 40 orang. Bismillah, pikan zillah aja lah. Allah maha kaya. Nanti banyak kan kuahnya. Cukup itu pak. Gitu. Malam ini ramai nih. Berapa hidangan tuh? Baca bismillah tak? Kalau tak cukup nanti baca bismillah. Apa bacaannya pak ibu? Bismillahi fi kanzillah wa bismillahi min kanzillah. Yang keempat. Bismillah penutup hari. Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Jadi kalau sore pakai masir, kalau pagi pakai nusyur. Yang keenam ya pak, yang kelima lagi. Yang kelima, Bismillah makan dan minum. Makan dan minum ini kalau kita dilihat dalam kitab adab dan sunnah keseharian, bacanya bukan Bismillah Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Doa makan ya Allahumma barik lana, tapi Bismillah memulai makan itu Bismillahi wa ala barakatillah. Bismillah atas berkatmu lah wahai Allah. Jadi ada berkah ya pak. Sikit kenyang, banyak kenyang. Dan yang paling penting makan itu jadi berkah. Apa dia? Cukup untuk kita beraktivitas. Cukup kita untuk sehat. Ini yang kelima. Yang keenam, Bismillah ketika menyembelih hewan. Bismillah Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal min. Itu kan ketika kita berkurban. Bismillah Allahu Akbar. Itu bacaannya muqayyad pak. Kalau mutlak ya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini muqayyad yang tunjukkan Nabi. Bismillah Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah, itu muqayyad. Kalau kurban Bismillah Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal min.
Ya Allah, ini dari Engkau, kembalikan, kesembahkan kepada Engkau, terimalah dari kami ya Allah, dari diriku kurban. Kurban atau akikah. Lalu bismillah yang mana lagi? Bismillah menutup mata, mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Awak mau tidur, bismillahirrahmanirrahim. Boleh, itu mutlak. Karena nak apal yang lain, yang mutlak aja. Apa baca doa tidur Pak? Apa? Bismillah mutlak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bid'ah tu. Bukan. Mutlak. Zikir yang mutlak apa saja bisa gitu. Mutlak tu. Kalau bahasanya Pak, kunci Inggris. Jadi dalam zikir itu ada kunci Inggrisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke semua keadaan. Nah, baru bismillah yang mukayatnya. Bismika Allahumma ahya wa amut. Anda baca itu Bu. Siapa yang tidur dalam keadaan bersuci, baca itu lalu baca ayat kursi, sungguh tidurnya dalam jaminan Allah. Dia ditemani malaikat sampai bangunnya. Kalau tak bangun-bangun, dia wafat dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Akhir ucapnya mengucapkan nama Allah. Jadi kalau dah tidur baca nama Allah, Pak, mati kita tidur. Insya Allah husnul khotimah. Karena kalimat yang terakhir adalah menyebut nama Allah. Nah, inilah dia. Bismillah yang ketujuh. Perlu juga disebut Pak? Perlulah, walaupun ada anak-anak kita. Bismillah yang ketujuh, bismillah